Sementara itu pemirsa, seorang pelajar dikeroyok kakak kelasnya di hari pertama masuk sekolah. Akibatnya korban menderita luka serius di bagian kaki yang membuat korban tidak bisa berjalan. Sungguh naas nasib A, seorang pelajar kelas 1 di salah satu SMP di kota Jambi. Saat hari pertama masuk sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ia dikeroyok oleh kakak kelasnya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, sebelum pengeroyokan terjadi, A sempat disuruh berkelahi oleh kakak kelasnya dan ia menolak. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk menyerahkan uang yang dimilikinya. Akibat peristiwa ini, korban menderita retak di bagian telapak kaki serta kelingking jari kaki tergeser. Sementara itu, kepala sekolah membantah adanya pengeroyokan dan pemalakan oleh pelajar. Dia menambahkan orang tua korban dan orang tua diduga pelaku telah sepakat untuk berdamai. Tidak ada namanya pengeroyokan. Tapi yang ada itu, ini dari awal situ, itu perselisihan antara siswa kelas 7. Antara dia dengan dia lah, ya satu kelas, anak-anak kita. Semuanya sudah teken perdamaian kemarin. Kini korban sulit untuk berjalan dan terpaksa diliburkan, tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologi dan kondisi terkini dari anak yang dianiaya dan dipalak kakak kelasnya, sudah bersama kami ayah korban langsung dari kota Jambi, dan untuk nama kami samarkan karena korban masih di bawah umur. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mas. Baik, Bapak, kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa anak Bapak ini, dan bisa diceritakan, Pak, sebenarnya kronologi awalnya seperti apa sehingga anak Anda dibully oleh kakak kelasnya? Ya, terima kasih, Mas. Ketika awal masuk sekolah pembelajaran baru, anak saya ketemu teman sejawatnya yang terkenal. Melihat dari lingkungan baru hari ini anak saya, dia terheran dan berkomunikasi bersama temannya bahwa yang masuk di tahun ini pada kecil-kecil semua. Kalau istilah hari ini kan bocil. Komunikasi yang dilakukan anak saya bersama teman yang dikenalnya bukan maksud untuk menyinggung atau perasaan yang lain. Cuman ketika ada anak yang baru masuk juga itu mendengarnya, merasa tersinggung. Dan besoknya anak yang tersinggung itu mengadu kepada kakak kelasnya. Dan kemudian anak saya dipanggil bersama kakak kelasnya dan dikerumunin. Dan kakak kelasnya juga meminta uang dan memprovokasi anak saya agar berkelahi sama anak yang tersinggung itu. Lantaran anak saya menolak dan entah apa kejadian selanjutnya, terjadi pemukulan dari belakang dan terus berantai. Seingat memori anak hari itu, karena ini dalam situasi kalap yang terekam dalam memori kolektif dia, ada terjadi pemukulan sekitar 3 orang. Oke. Pak, berarti pada saat kejadian terjadi di dalam kelas? Di dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah? Iya, di dalam lingkungan sekolah, Mbak. Untuk kondisi keadaan anak Bapak sekarang seperti apa? Kondisi anak saya waktu awal pertama ya mengalami sedikit pertama mentalnya, terus ada mengalami trauma, selain cedera fisik ya Pak, ada cedera di itu juga Mbak. Dan kemarin juga sudah proses
pengobatan, ya kan di pengobatan dan masih harus melakukan tahapan-tahapan lainnya seperti terapi dan segala macam untuk Baik. tindakan medisnya, Mbak. Kasus ini akan dibawa ke ranah hukum, Pak, atau hanya berdamai dengan keluarga pelaku? Kemarin, Pak, karena informasi awalnya kita kurang lengkap dari pihak sekolah. Sewaktu kita ingin melakukan pengobatan ke rumah sakit, anak saya menceritakan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi kita sontak terkejut, Pak, ya. Tidak sama dengan informasi awal. Jadi kita langsung hari itu melakukan pelaporan, Pak, ke kepolisian. Baik. Ya, Pak. Berarti saat ini apakah sudah mengajukan laporan ke polisi atau baru akan? Sudah mengajukan laporan ke kepolisian dan hari itu juga besoknya kita dimediasikan sama pihak keluarga dan hadir juga dari pihak Dinas Pendidikan Kota dan juga dihadiri sama Kamtibmas. Dan akhirnya ya yang dihadiri sama istri saya. Oke. Mbak, jadi akhirnya kita dapat kesepakatan di waktu itu untuk musyawarah secara keluarga. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga kondisi anak Bapak ini semakin cepat pulih dan bisa menemukan jalan tengah untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih banyak Bapak.